Gimana tulisan apa? Bisa dibaca? Bisa. Nah, kalian pernah mendengar materi pecahan? Nah, di sini abang akan menjelaskan tentang apa itu pecahan. Nah, pecahan ini disimbolkan dengan A per B, atau bisa dikatakan A ini pembilang, dan B ini penyebut. Nah, nanti jika adik-adik kedapatan yang seperti ini, jika ada modelnya seperti ini, A dan per B, itu dinamakan dengan pecahan. Nah, pembagian pecahan ini ada 4. Di sini macam-macam pecahan. Pecahan biasa. Pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir, persen. Nah, kita akan membahas apa itu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa tadi ini yang dinamakan pecahan biasa, adanya pembilang dan penyebut. Ya, kita ambil contoh 7/5. Nah, ini kalau pecahan campuran ini terdiri dari pecahan biasa dan bilangan bulat. Nah, adik tahu apa itu bilangan bulat? Dimulai dari mana? Bilangan bulat dimulai dari 1 dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita kasih contoh dulu ya. Pecahan campuran ini 1, 2/5. Kemudian pecahan pecahan desimalnya. Kalau pecahan desimal, kalau adik-adik pernah jumpa ada pakai koma, misalnya 0,5, ini pecahan desimal, dia yang pakai koma ini, pakai koma, atau 25, 0,25, ini pecahan desimal. Bagaimana cara mencari pecahan desimal ini? Kita mencontoh tadi ya, 7/5, kita bagi, kita pembagian 7/5. Ini berapa kali masuk 5? 1 kali ya. 1 dikali 5, 5. Baru dikurangkan 7 dikurang 5, 2 dibagi 5, tidak bisa kan? Kalau tidak bisa dikasih koma. Kalau udah dikasih koma, maka di sini bisa kita pinjam 0. 20/5, 4. Oke, 4 kali 5, 20. Habis. Nah, inilah pecahan desimalnya, 1,4. Ini ada koma, itu pecahan desimal. Kalau persen ini menggunakan lambang persen seperti ini. Apa adik-adik pernah tahu melihat atau pernah melihat lambang persen seperti ini? Ini yang dinamakan dengan persen. Sebelum masuk ke contoh, apakah ada pertanyaan di sini ada? Ada. Ada? Yang mana Kak? Yang mana deh? Ayo maju ke depan. Kalau ada pertanyaan, mana yang tidak mengerti biar kita jelaskan. Oh, ini kalau A per B ini itu dinamakan pecahan. Kalau A dinamakan pembilang, kalau B dinamakan penyebut. Kita umpamakan dengan contoh yang ini tadi, 7 ini adalah A dan 5 ini adalah B. Itulah pecahan tadi. Kalau jumpa seperti ini 7/5, inilah A-nya 7 pembilang, baru B-nya adalah 5 penyebut. Gitu ya. Baik, kita masuk ke contoh. Dan kita lihat cara mengubah contoh, cara mengubah pecahan.
cara mengubah pecahan. Nah, jadi pecahan tadi berapa? Ada berapa pecahan? Nah, yang pertama Pecahan biasa. pecahan Biasa. pecahan biasa. Yang kedua Campuran. pecahan campuran. Yang ketiga Pecahan desimal. pecahan desimal. Yang terakhir persen. Ini pecahan persen. Ini bisa diikut ya. Ini kalau PB pecahan biasa kita singkat PB pecahan biasa. Kemudian kalau PC pecahan campuran ini apa? Pecahan desimal. Kalau ini pecahan persen. Oke, kita mencontoh ya. Pecahan biasanya tadi 7/5. 7/5 ini pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran, bagaimana mengubah 7/5 ini ke pecahan campuran? Nah, abang kasih tahu ya, cara mengubahnya itu adalah dengan melakukan operasi pembagian. Ya, 7 seperti ini caranya ya, 7 bagi 5. Ini pembilangnya di dalam dan penyebutnya di luar. Nah, seperti tadi ya, 7 dibagi 5 1. Oke. Baru 1 kali 5 berapa? 5. Baru 7 dikurang 5. Nah, sampai di sini saja. Kalau pecahan campurannya ini penyebutnya tetap, kemudian yang ini masuk 2/5. 2-nya menjadi pembilang, dan 5-nya ini menjadi penyebut. Ya. Nah, berarti pecahan campurannya 1/2/5. Nah, tadi dikatakan pecahan campuran itu apa? Pecahan yang terdiri dari pecahan biasa dan bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulatnya, ini pecahan biasanya, ini bilangan bulat, dan ini pecahan biasa. Nah, gitu ya cara mencarinya, Dede. Nah, tadi apa? Sudah kita cari tadi, ini dia kan, 1,4. Nah, kalau persennya seperti ini cara mencari persennya, 7/5. Kalau persen itu dikali 100. Kalau persennya dikali 100. Nanti 100%. Nah, 7 kali 100 700. Ya, 700% per 5. Nah, adik-adik harus bisa membagi. Ya, ini kita bagikan dulu sehingga kita nanti dapat 700. Bagi 5 berapa bisa? 7 dikurang 5 2. Ini turun ke bawah 20 bagi 5 berapa? 4. Sisa lagi dong ya kan? Masuk ke sini. Berarti persennya berapa? 140. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, 5. Nah, bagaimana cara mengubahnya tadi kan? Bagaimana? Kita melakukan pembagian dulu. 9, pembilangnya di dalam dan penyebutnya di luar. 9 bagi 5 1. 1 kali 5 5. 9 dikurang 5 4. Nah, sampai di sini saja. Jadi sisanya 4. Yang sisanya ini akan menjadi pembilang. Di sini pembilang. Dan yang 5 ini menjadi
penyebut. Nah, mari kita buktikan. 1/4/5 ini apakah sama dengan 9/5? Cara membuktikannya, ini dulu kita kalikan. 5 dikali 1 berapa? 5 dikali 1? 5. 5 ditambah 4? 9. Nah, 9. Penyebutnya tetap 9/5. Sama kan? Kalau yang ini tadi 5 kali 1 5 ditambah 2 7. Penyebutnya tetap 7/5 sama. Itu caranya. 9 bagi 5 1 5 4 0 5 1,8. Pecahan desimalnya 1,8. Nah, cara mencari persennya tadi berapa? 9/5 dikali berapa? Dikali? Nah, itu kali 100%. Nah, ini 9 dikali 100 900/5. Hasilnya ini 180. Ada pertanyaan? Selamat sore. Sore. Oke, pada sore hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Tadi sudah dijelaskan abang kita tentang itu pecahan. Tadi sudah diajari bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan yang lainnya kan? Bagaimana, sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Pecahan itu ada terdiri dari beberapa operasi. Ada itu penjumlahan pecahan dan juga ada pengurangan pecahan. Dan masih ada dua lagi, yaitu ada perkalian juga pembagian pecahan. Jadi kita masuk dulu itu penjumlahan pecahan. Oke, kakak akan mencontohkan atau memberikan contoh soal. Yang pertama, 1/2 ditambah 2/5 sama dengan. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya ini? Ada yang tahu? 10. Tidak. Kita harus cari dulu KPK-nya. KPK dari 2 dan 5 berapa? 7. Tidak. Bukan seperti itu. Bukan ditambahkan dia, adik-adik ya. Dia harus dicari KPK-nya dengan cara 2 dikalikan dengan 5. Itu bisa dikatakan sebagai KPK. KPK dari 2 dan 5. Jadi kita cari aja dengan dikalikan 2 dikali 5. Berapa 2 kali 5? 10. Oke. Setelah kita cari KPK-nya, kita belum dapat ini pembilangnya kan? Supaya dia bisa dijumlahkan, kita harus cari pembilangnya. Caranya kita bagikan dulu KPK ini dengan yang di sini, dengan pembilang yang ada di sini. 10 dibagi 2 berapa? 5 dikalikan dengan 1. 5 kali 1 berapa? 5. Lalu kita buat tanda tambahnya. Tambah. Lalu ini kita bagikan lagi KPK yang di sini dengan yang di sini. 10 dibagi 5? 2 dikali 2 berapa? 4. Oke. Maka dapat hasilnya 5 ditambah 4 berapa? 9. Lalu kita taruh lagi ini 10. Kita pindahkan dia 10. Oke. Nah, 9/10 ini bisa disederhanakan? Bisa. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ada yang tahu? Gak ada. Ini tidak bisa lagi disederhanakan. Kenapa?
Karena dia tidak bisa sama-sama dibagi. Kalau disederhanakan itu adalah dia pembilangnya bisa sama-sama dibagi. Misalnya 9 harus bisa dibagi dengan 2 atau 10 harus bisa dibagi dengan 2. 9 dibagi 2 bisa? Enggak kan? Ya, tidak bisa. Kalau 9 dibagi 3 baru bisa. Kalau 10 bagi 3 bisa? Tidak bisa. Tidak bisa ya kan? Jadi ini tidak bisa disederhanakan. Ataupun diubah jadi pecahan campuran pun dia tidak bisa karena dia lebih kecil yang pembilang. Ya, kalau dia lebih besar pembilangnya baru bisa dibuat pecahan campuran. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. 1/3 ditambah 4/2 ditambah 5/4. Oke, ada yang pernah temukan soal seperti ini? Penjumlahan dia tetapi ada 3 bilangan pecahan? Tidak ya? Oke, kita belajar saat ini tentang pecahan yang dia menggunakan 3 penjumlahan. Oke, sebelum kita menjumlahkan, apa yang harus kita cari dulu? Kita ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. Ya, ini pecahan biasa. Sebelum kita menjumlahkan, kita harus menyamakan dulu dengan bilangan yang lain. Jadi kita ubahkan dulu ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya kan? Ya. Oke. Kita ubah dulu. Bagaimana tadi cara mengubah pecahan biasa? Ada yang tahu? 3 dikalikan dengan 2 berapa? 3 kali 2 berapa? 6. 6 ditambah dengan 1 berapa? 7. Nah, 7. Kita taruh dia 7 per berapa di sini pembilangnya? Penyebutnya? 3. Nah, kita tetap memindahkan pembilangnya ke sini. Tetap dia menjadi 3. Dia tidak diubah. Oke, ngerti? Cara mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa? Gimana tadi, Dik? 3 ditambah 1. Iya, betul. 3 dikali 2 nah, lalu ditambahkan dengan 1. Jadi itu 7. Oke. Kita lanjut ya, ditambah. Ini tidak usah diubahkan karena dia sudah pecahan biasa. Jadi 4/2. Ditambah lagi dengan 5/4. Oke. Dengan tadi kita mencarinya ini dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu kan? Ini juga kita harus juga cari KPK-nya. Berapa KPK dari 3, 2, dan 4? Satuan terkecil. Jadi KPK bisa dibuat dengan mencari kelipatan persekutuannya, mencari kelipatan yang persekutuannya itu sama atau bilangan yang sama. Misalnya KPK dari 3 itu ada 3, baru 9, baru 12. Baru kalau 2 ada 2, 4, 6, baru 8, 10, baru 12. Lalu itu ada 4 di KPK-nya. Ada 4, 8, 12, lalu 16. Nah, kita cari kelipatannya persekutuan kecilnya yang sama. Nah, di sini yang dari yang 3 ini mana yang sama? 12. Ini kan? Ini dan ini. Ini salah satu contoh cara mencari KPK-nya. Atau dengan cara 3, 2/4, kita buat dia menjadi tabel. Kita bagikan dulu dia yang paling terkecilnya. Kita bagikan dia mencarinya dengan bagikan dengan 2.
3 dibagi 2 bisa? Tidak bisa ya. Jadi tetap ini di 3. 2 dibagi 2 1. 4 dibagi 2 2. Nah, baru kita bagikan lagi. Ini karena harus kita cari dulu pembagian yang paling terkecilnya. Kita masih bagikan dia dengan 2. Nah, 3 dibagi 2 bisa? Tidak ya kan? Tidak. Baru 1 dibagi 2 1. 2 dibagi 2 1. Nah, 1 ini sudah habis, tinggal 3-nya. Kita bagikan dia dengan 3. 3 dibagi 3 1. Ini sudah tetap, tinggal turunkan saja. Jadi inilah yang dikatakan dengan KPK, adik-adik. Kita kalikanlah ini 2 dikali dengan 2 dikali dengan 3. 2 dikali 2 4. 4 kali 3 12. Nah, 12. Sama kan KPK-nya? Nah, ini cara yang pertama kakak kasih. Cara mencari KPK-nya. Ini cara yang kedua. Terserah adik-adik mau gunakan yang mana. Bisa menggunakan cara yang ini atau menggunakan cara yang ini. Jadi KPK 2, 3, 2, dan 4 itu adalah 12. Oke. Lalu kita bagikan 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 dikalikan dengan 7 berapa? 28. 12 bagi 2 6. 6 dikalikan 4 24. Ini kita buat tanda tambah 24. 12 dibagi 4 3. 3 dikalikan dengan 5. 3 kali 5 15 tambah 15. Oke. Lalu kita tinggal jumlahkan. Karena dia sudah KPK-nya sama, kita tinggal jumlahkan. 28 tambah 24 berapa? Berapa 28 tambah 24? Berapa? 52 tambah 15 ya 67 per 12. Oke adik-adik, kita lanjut pelajaran kita ya, yaitu tentang pengurangan. Tadi sudah membahas tentang penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, kakak akan berikan contoh. Contohnya itu adalah 3/4 dikurang 1/3. Nah, ini juga caranya sama, harus mencari KPK. KPK dari 4 dan 3 berapa adik-adik? 12. Ya, 12. Setelah kita mencari KPK-nya, kita bagikan dia. 12 dibagi dengan 4 berapa? 3. 3 dikali 3 16. 9. Lalu kita buat tanda kurangnya. 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 dikali 1 4. Oke. Setelah sama KPK-nya, kita kurangkan. 9 dikurang 4 5. Ini kita tinggal tuliskan saja penyebutnya 12. Ini bisa dikecilkan atau disederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Jadi ini sudah selesai.